Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali lagi membahas manga Jujutsu Kaisen chapter terbaru, yakni chapter 240. Sebelumnya gua minta maaf dulu karena di minggu kemarin gua nggak sempat membahas update terbaru dari manga Jujutsu Kaisen. Oleh karena itu, kita recap tipis dulu apa aja yang terjadi di chapter 239. Nah, jadi pada chapter sebelumnya pertarungan antara Yuji melawan Sukuna ditunda. Namun sebagai gantinya cerita menyorot Kenjaku yang sudah lama tak berkabar. Sekarang Kenjaku tengah berada di koloni Goshoko di prefektur Iwate. Di koloni tersebut Kenjaku berhasil menghabisi seorang penyihir inkarnasi tak dikenal dan juga Hazenoki Iori. Bisa dibilang saat ini Kenjaku lagi membersihkan para player cooling game yang masih tersisa. Kita juga mendapat beberapa penjelasan dari Kenjaku. Dan ya, di akhir cerita, Takaba datang untuk melawan Kenjaku. Ya, kira-kira begitulah rangkuman singkat dari chapter sebelumnya. Tentunya kalian penasaran kan bagaimana kelanjutan dari pertarungan yang tak terduga antara Kenjaku dan juga Takaba. Jadi mending gak usah banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke pembahasan chapter 240. Chapter kali ini berjudul Bertahanlah Penyelamat yang Bodoh. Chapter sendiri dibuka dengan sebuah color page yang memperlihatkan Yuji, Maki, Hakari, dan juga Yuta. Bisa kita lihat tangan bercakar Yuji itu sama sekali tidak memiliki ciri-ciri yang sama dengan fisik Sukuna. Malah sepertinya tangan baru Yuji ini memang merupakan alat kutukan berupa sarung tangan. Cuman ya balik lagi, itu hanya spekulasi gua doang. Karena masih belum ada kejelasan terkait tangan barunya Yuji. Ya kita tunggu aja apa yang GG rencanakan untuk NPC kita satu ini. Nah, masuk ke cerita sendiri diawali dengan kilas balik yang memperlihatkan diskusi antar para penyihir sebelum pertarungan Shinjuku dimulai. Di sana ada Yuta, Hakari, Mei Mei, Kusakabe, Kurusu, dan juga Angel. Angel mengatakan kalau mereka harus menyergap Kenjaku sebelum pertarungan Gojo dan Sukuna berakhir. Karena menurut Angel, walau mereka menang melawan Sukuna, itu akan menjadi sia-sia jika rencana Kenjaku untuk menggabungkan rakyat Jepang dan juga Tengen tercapai. Akan tetapi, Hakari kemudian mengingatkan kalau berdasarkan aturan baru yang dibuat Kenjaku, penggabungan baru bisa terlaksana jika semua player mati dan juga cooling game berakhir. Jadi dengan demikian mereka seharusnya tidak perlu merasa cemas. Karena selama masih ada Yuta dan Hakari yang notabene berstatus player cooling game, Kenjaku tidak akan bisa menjalankan rencana penggabungannya saat mereka melawan Sukuna. Di sini Kusakabe membayangkan bagaimana jika mereka menang dari Sukuna tapi sebagai bayarannya mereka semua musnah. Dan ya meski Miwa dan yang lain juga sesama player cooling game, mustahil bagi mereka untuk maju ke garis depan dalam pertarungan. Namun ya, untuk menjaga perasaan yang lain, Kusakabe tidak berani mengatakan apa yang ada di pikirannya itu. Ya, kalau kita tarik ke garis waktu yang sekarang, di mana Sukuna sudah mengalahkan Gojo dan berinkarnasi ke wujud aslinya, rasa-rasanya apa yang Kusakabe pikirkan adalah sesuatu yang masuk akal sekali. Bisa dibilang sangat mustahil untuk mengalahkan Sukuna sekarang. Dan kalaupun pihak penyihir bisa menang, pastinya bakalan banyak sekali orang dari pihak penyihir yang tewas atau setidaknya terluka parah. Dan tentunya momen tersebut ujung-ujungnya akan menguntungkan si bedebah Kenjaku. Kenjaku hanya perlu menunggu sampai akhir pertarungan. Karena jika Sukuna kalah sekalipun, sudah pasti pihak penyihir akan terluka parah dan Kenjaku tinggal membereskan para penyihir yang masih tersisa. Lalu Kenjaku pun bisa mengakhiri cooling game dan mencapai rencana penggabungannya. Nah, apa yang gua bicarakan barusan juga sejalan dengan perkataan Angel. Di mana meski mereka menang tipis dari Sukuna, sudah pasti mereka akan mendapat luka serius dan harus melawan Kenjaku selanjutnya. Yap, dari pernyataan tersebut, sepertinya apa yang sebelumnya pihak penyihir rencanakan untuk melawan pihak Sukuna, sekarang telah berbalik pada pihak penyihir itu sendiri.
Menurut Kusakabe, jika mereka ingin membuat Kenjaku sedikit terkejut, maka pilihan terbaik mereka sekarang adalah mengirimkan Maki. Namun meski demikian, membagi tim sebelum menghadapi Sukuna tentunya adalah sesuatu yang tak masuk akal. Dan mereka juga tidak bisa asal mengirim orang yang tak berkompeten untuk menghadapi Kenjaku. Bahkan hal tersebut tidak bisa ditangani oleh penyihir tingkat 1 sepertinya. Mei Mei juga di sini setuju dengan perkataan Kusakabe. Menurutnya itu memang bukan tugas untuk penyihir tingkat 1. Baik Kusakabe ataupun Mei Mei di sini terkesan kayak kagak mau terlibat secara langsung. Nggak mengherankan sih, di Shibuya aja Mei Mei kabur. Sementara si Kusakabe juga kerjaannya cuman mondar-mandir kagak jelas. Nah, di tengah kebingungan diskusi tersebut, tiba-tiba Angel merekomendasikan satu nama tak terduga untuk melawan Kenjaku. Dan nama yang dimaksud tak lain adalah Takaba Fumihiko. Sudah pasti semua yang ada di sana terkejut mendengar saran dari Angel. Secara tidak banyak yang diketahui dari Takaba, selain kekonyolannya. Angel pun kemudian mencoba menjelaskan soal teknik kutukan Takaba. Jadi ada semacam pengaruh buruk dari teknik yang dimiliki Takaba. Dan Angel meminta semua yang ada di sana untuk tidak memberitahu hal itu kepada siapapun termasuk Takaba sendiri. Dan saat Angel ingin memberitahu nama teknik Takaba, pembicaraan tersebut terpotong dan adegan menyorot kembali Kenjaku yang tengah melawan Takaba. Di sini serangan dari roh kutukan kelabang milik Kenjaku benar-benar tidak mempan terhadap Takaba. Kenjaku pun cukup terkejut. Dia kemudian mulai menganalisa kemampuan Takaba. Di waktu yang sama, Takaba mengolok-olok Kenjaku. Dan tiba-tiba Kenjaku pun jadi memakai kacamata dan bandana Amerika. Berkat lelucon Takaba barusan, Kenjaku pun jadi bisa mengidentifikasi kalau teknik Takaba adalah penciptaan sebuah fenomena. Kacamata dan bandana yang barusan Kenjaku gunakan merupakan bentuk dari imajinasi Takaba. Dari sini Kenjaku pun mulai lebih hati-hati, karena jika tidak, pengalaman 1000 tahunnya tentang Jujutsu tidak akan berguna. Di sini Kenjaku juga tidak menyangka kalau ternyata ada player seperti Takaba. Tapi dia yakin seoverpower apapun suatu teknik kutukan, pasti tetap ada kelemahannya. Setelah itu, Kenjaku lantas bertanya siapakah sosok yang dihadapinya itu. Dan Takaba pun menjawab kalau dia adalah Takaba Fumihiko dari Nabe-Nabe. Takaba juga bercerita kalau dirinya lolos P1 turnamen sampai babak pertama. Kenjaku pun bertanya apakah P1 turnamen yang dimaksud merupakan ajang dalam program TV yang menampilkan para komedian payah. Tapi ya, Kenjaku barusan cuma sekedar bercanda. Sebab Kenjaku sendiri tahu kalau Takaba sedang mencoba menyampaikan lelucon dengan punchline aku mendapatkan posisi terakhir. Secara Takaba itu hanya lolos ke babak pertama. Artinya dia juga gagal di babak pertama. Dan ya di sini Takaba juga tidak menyangkalnya sama sekali. Memang pengalaman hidup panjang Kenjaku benar-benar tidak bisa diremehkan ya. Tak hanya ilmu jujutsu, ternyata Kenjaku juga mengerti hal-hal berbau komedi. Kenjaku pun melanjutkan obrolan dengan menyinggung tempat asal Takaba, yakni Nabe-Nabe. Kenjaku sempat mengira kalau Takaba itu dari poni. Takaba pun mengatakan kalau semua orang juga berkata demikian. Tapi ya Takaba mengaku jika dia terinspirasi dari komedian yang dia kagumi dalam acara Warau Inu. Kenjaku pun terkejut karena dia pikir Nabe-Nabe yang dimaksud itu berasal dari acara Bokyabura. Nah dari sana Takaba pun sadar jika Kenjaku mengerti apa yang dibicarakannya tentang komedi. Takaba kemudian bertanya mengapa Kenjaku mencoba menggabungkan orang-orang menjadi monster mengerikan. Namun karena di sini Kenjaku sudah bosan dengan pertanyaan itu, Kenjaku pun hanya menjawab kalau hal itu adalah sesuatu yang menghibur baginya. Mendengar jawaban Kenjaku, muncul ide di kepala Takaba. Dan sekali lagi Takaba bertanya, jika ada sesuatu yang menurut Kenjaku lebih menghibur, apakah Kenjaku tak akan melakukan kekerasan lagi? Kenjaku pun menjawab kalau dia sendiri tidak mengetahuinya.
Namun tiba-tiba Kenjaku kaget karena muncul tulisan "buat aku tertawa" di pipinya. Dan ketika Takaba melihatnya, mau tak mau Takaba harus menunjukkan lelucon andalannya pada Kenjaku. Kalimat di pipi Kenjaku pun seketika berubah menjadi kata penasaran. Dan ya, untuk yang kedua kalinya, Takaba mengeluarkan jokes bapak-bapaknya tentang wifi. Yah, tentunya di sini Kenjaku sama sekali tidak tertawa dengan jokes tersebut. Kenjaku pun mengkritik jokes Takaba barusan. Menurut Kenjaku, jokes wifi Takaba hanya akan dimengerti oleh sebagian kecil orang yang memahaminya saja. Dan ya, Kenjaku pikir orang yang sedang menonton di rumah akan sulit memahaminya dikarenakan teksnya sudah diterjemahkan ke bahasa yang lain. Nah, adegan satu ini merupakan adegan favorit gua di chapter kali ini. Karena bisa dibilang GG Akutami seakan memberitahu kita kalau jokes wifi Takaba hanya ditujukan untuk orang Jepang asli dan juga orang yang bisa berbahasa Jepang. Mengingat jokesnya sendiri itu merupakan permainan kata dalam bahasa Jepang. Dan jika diterjemahkan ke bahasa yang lain, rasa lucunya jadi tidak kerasa. Selain itu, di sini Kenjaku juga mengkoreksi jokes Takaba karena tidak memiliki setup. Gua sendiri nggak begitu paham soal komedi, tapi setahu gua sebuah lelucon itu biasanya punya struktur setup dan juga punchline. Setup adalah pengantar dari sebuah lelucon agar orang yang menyimak bisa tahu apa konteks yang mau dibawakan. Lalu punchline adalah bagian lucu yang biasanya merupakan twist ataupun humor yang mematahkan konteks dari setup. Sebagai contoh, mengapa ia menyeberang untuk sampai ke seberang jalan. Lelucon barusan memang acuh malaka. Cuman dari lelucon tersebut kita bisa memahami kalau setup dan juga punchline merupakan hal yang tak bisa dipisahkan dalam sebuah lelucon. Nah, jokes wifi Takaba tadi sama sekali tidak memiliki setup dan hanya merupakan sebuah punchline. Jadi agak sulit bagi orang lain untuk menangkap maksud dari jokesnya Takaba. Hati Takaba pun serasa ditusuk setelah mendengar kritikan logis dari Kenjaku. Tiba-tiba tempat mereka bertarung berubah menjadi ruang audisi komedi. Di mana sebagai juri Kenjaku berkomentar kalau Takaba terlalu egois. Bermain komedi bersamanya sama sekali tak menghibur. Dan Kenjaku bilang kalau Takaba harus memahami para penontonnya dulu sebelum mengeluarkan sebuah lelucon. Dan ya, setelah itu Kenjaku pun meluncurkan serangan sikut sambil mengatakan pertunjukan yang bagus. Yap, serangan Kenjaku barusan berdampak pada Takaba. Akhirnya Kenjaku mengerti cara kerja dari teknik kutukan milik Takaba. Di mana syarat aktivasi dari teknik komedian itu adalah keyakinan dan juga kepercayaan diri Takaba sendiri. Jadi bisa dibilang kritik Kenjaku tentang jokes Takaba tadi berhasil menurunkan kepercayaan diri Takaba. Oleh karena itu teknik Takaba melemah dan serangan Kenjaku pun akhirnya berdampak pada Takaba. Takaba yang tersungkur di pepohonan pun berteriak menyuruh Kenjaku untuk menutup mulutnya. Bagi Takaba, Kenjaku hanyalah seorang amatir yang berpura-pura menjadi seorang profesional. Ia bahkan tak pernah tampil di atas panggung. Selama orang lain terhibur dengan leluconnya, Takaba tidak peduli jika Kenjaku menganggap leluconnya lucu atau tidak. Namun ya, perkataan tersebut justru Kenjaku kembalikan lagi pada Takaba sendiri. Sehingga kepercayaan diri Takaba di sini semakin goyah. Takaba yang merasa tak terima pun menantang Kenjaku untuk melakukan kontes wajah lucu. Siapapun yang tertawa, maka dialah yang kalah. Keduanya pun mengeluarkan wajah tolol mereka masing-masing. Dan ya, di sini Takaba tak kuasa menahan tawa saat melihat wajah konyol Kenjaku. Jujur, gua juga ngakak sendiri pas baca bagian ini. Kayak kagak ada harga dirinya nih villain satu. Nah, tepat saat ingus Takaba muncrat, Kenjaku pun kembali berhasil menghajar Takaba sampai terpental sangat jauh. Dari sini, kepercayaan diri Takaba juga semakin runtuh.
Ia merasa tak terima jika amatir seperti Kenjaku bisa lebih lucu dari dirinya. Di momen itu, Takaba kembali mengingat perkataan dari kenalannya dulu, di mana ada komedian yang memang lucu dan ada juga komedian yang menganggap dirinya lucu. Oleh karena itu, Takaba pun mencoba menguatkan kembali dirinya bahwa dirinya itu lucu. Akan tetapi, setelah melihat mayat Iori yang ada di hadapannya, sepertinya kepercayaan diri Takaba sepenuhnya sudah hancur di sini. Kenjaku pun mendatangi Takaba. Ia kemudian mengatakan, "Kenapa? Ayolah tertawa. Bukankah kau seorang komedian?" Tampak di sini Takaba benar-benar sudah putus asa. Dalam hatinya, Takaba pun berkata kalau membuat lelucon bersama Kenjaku sama sekali tidak menyenangkan. Jika mereka saja tidak tertawa, lantas bagaimana dengan para penonton? Lalu Takaba pun seperti meragukan jati dirinya sebagai komedian, di mana dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia menjadi seorang komedian. Jadi itulah Jujutsu Kaisen chapter 240. Bisa dibilang, chapter kali ini cukup banyak memuat referensi dan juga hal-hal konyol. Tapi terlepas dari kekocakannya, chapter kali ini benar-benar menunjukkan bahwa pengalaman hidup panjang Kenjaku adalah hal yang patut diperhitungkan. Karena tak hanya soal ilmu Jujutsu, pengetahuan Kenjaku benar-benar luas. Bahkan hal seperti komedi yang seharusnya dianggap remeh, mampu Kenjaku kuasai. Selain itu, meski di atas kertas teknik Takaba overpower banget, tapi dengan cepat Kenjaku bisa memahami dan bahkan langsung bisa mengcounternya. Dari Kenjaku, tentunya kita semakin diingatkan kalau ilmu dan pengalaman adalah sesuatu yang paling berharga. Takaba saja yang hitungannya nge-cheat, bisa dengan mudah Kenjaku atasi. Cuman apakah Takaba sudah resmi dikalahkan di chapter kali ini? Nah, gua rasa Takaba sendiri masih bisa memberikan perlawanan terhadap Kenjaku. Mengapa demikian? Kalau menurut gua akan jadi percuma jika GG membuang potensi yang dimiliki Takaba di chapter kali ini. Tadi kita sudah diperlihatkan kalau teknik Takaba itu bisa menciptakan sebuah fenomena. Bahkan tak hanya sekedar jadi kebal, tapi Takaba juga bisa memaksa orang lain menuruti perintahnya dan juga menciptakan objek semau dirinya. Dari sana kita bisa tahu kalau teknik Takaba udah kayak gabungan beberapa teknik dan potensinya sangat luas sekali. Sayangnya Takaba sendiri tak tahu apapun tentang teknik kutukannya. Lalu kelemahan dari teknik tersebut bisa dibilang ada pada mental. Semakin lemah rasa percaya diri Takaba, maka semakin lemah pula teknik kutukannya. Nah, selama ini Takaba tidak menganggap dunia Jujutsu sebagai sesuatu yang serius. Takaba selalu beranggapan bahwasanya cooling game adalah wahana untuk mencurahkan leluconnya. Makanya Takaba masih bisa survive karena anggapannya tadi melahirkan kepercayaan diri yang terus memicu tekniknya selalu aktif. Namun, ketika melihat mayat Iori, Takaba seakan disadarkan kalau dunia Jujutsu bukanlah sekedar permainan. Kekejaman dunia Jujutsu merupakan sesuatu yang nyata. Kita telah diperlihatkan kalau kepercayaan diri Takaba sudah hancur. Namun gua pikir justru hal itu akan memunculkan sebuah kepercayaan diri yang baru bagi Takaba. Jika sebelumnya kepercayaan diri Takaba datang dari keinginan untuk membuat orang tertawa, mungkin selanjutnya kepercayaan diri Takaba akan datang dari keinginan untuk melindungi tawanya yang telah direnggut Kenjaku. Maksudnya gimana? Jadi bagi gua perkataan Takaba di akhir tadi itu rada-rada ambigu. Perkataan Takaba di akhir chapter memang terkesan seperti orang yang tengah putus asa. Tapi di lain sisi perkataan itu juga menggambarkan orang yang sudah mengakhiri leluconnya dan mulai berpikir serius. Ya kira-kira begitulah yang bisa gua tangkap. Mungkin aja dari sana Takaba akan memiliki tekad serius untuk mengalahkan Kenjaku. Kalian juga penasaran kan bagaimana jika Takaba menggunakan teknik kutukannya yang sangat overpower dalam mode serius. Secara selama ini apa yang Takaba wujudkan adalah sesuatu yang berasal dari imajinasi bodohnya saja.
kali-kali ngelawaknya pakai otak gitu kan, kayak si Kenjaku. Ya udah gitu aja pembahasan kita kali ini. Video ini cukup panjang ya. Padahal niat awalnya gua pengen buat video yang simple dan pendek aja gitu. Tapi ya sudahlah. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.